muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa, tapi suaranya belum luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Senang rasanya boleh berjumpa kembali dengan jemaat saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bukan karena kebetulan hari ini kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan, melainkan karena kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang menonton ibadah ini secara live streaming dimanapun Anda berada. Percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari bersama-sama kita jumpai kanan kiri depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita bawa hati yang mau merendah di hadapan Tuhan, menaikkan setiap sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, pandang wajah Tuhan dengan imanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hidup di hari ini Tuhan. Semuanya karena perkenanan Tuhan Yesus yang begitu besar dan begitu setianya mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas sepekan yang telah berlalu. Tidak ada yang tercuri ataupun terambil, bahkan terhilang dari antara kami. Semuanya karena malaikat Allah menjaga kami, melawat kami, sehingga meluputkan kami dari hal-hal yang mencelakakan nyawa kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga memohon ampun atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kalaupun masih ada kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat, mohon ampun Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa hati kami ke hadapan-Mu di hari ini Tuhan. Kami percaya, bahkan kami terlalu percaya, setiap kami yang mengalami beban kehidupan, Engkau berikan keringanan, Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Siapapun yang mengalami sakit penyakit hari ini Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami dapat berkata bahwa mukjizat telah terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, baik yang di rumah sekalipun yang secara live streaming mengikuti ibadah ini, biar mendapatkan jamahan dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan, kami mau bawa ke dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lawat kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Alfa dan Omega, tidak ada jalan yang tertutup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa yang mengalir dari tempat maha tinggi, yaitu dari kerajaan sorga, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, dalam pekerkanan Tuhan Yesus Kristus, diberikan ekstra kuasa, ekstra kesehatan dalam pelayanannya, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengambil pelayanan pada hari ini, agar jeripaya lelah kami dalam melayani Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah berkat-Mu atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan,
harapanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa-Mu Tuhan kami tak mampu menjalani kehidupan ini. Lawat kami Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biar musik memuji Tuhan, naikkan doa syukurmu bagi Tuhan di hari ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan melawat hidupmu. Dia ada di tengah-tengah kita, melawat kita. Dia menyembuhkan. Dia Allah yang kita sembah. Dia Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita semua. Dia ada untuk kita. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu. Katakanlah, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nyatakan lebih dalam lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamat. Sekali lagi lebih lembut katakan, ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih kuat lagi. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.
Yesus kami sanjung tinggi, nama yang berkuasa, nama Yesus. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemenangan, Engkau beri pemulihan. Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau sumber kehidupan, Engkau kekuatan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun berjalan dalam lembah gelap, kami tahu Kau beserta kami. Takkan Kau biarkan kami berjalan sendirian. Hanya nama Yesus yang kami pegang, yang kami andalkan seumur hidup ini. Lawatan-Mu terjadilah di tengah kami Tuhan. Ini harapan kami kepadamu Tuhan, ini isi hati kami. Engkau dahsyat, Engkau begitu mulia, perbuatan-Mu menopang hidup kami. Ya Yesus Tuhan, terus lawatlah kami. Kau berkuasa atas hidup ini. Mari buka hatimu untuk Tuhan Yesus Kristus. Datang sama Tuhan hari ini. Perkatakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Sekalipun ada persoalan dalam hidupmu, percayalah itu caranya Tuhan untuk mendekatkan engkau kembali kepadanya. Percayalah itu cara Tuhan untuk mendekatkan engkau kepadanya. Itu caranya Tuhan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Engkau sungguh mulia. Tuhan, kami andalkan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tahu kami tidak akan pernah sendirian. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Sekalipun kami sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang berikan pemulihan, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesembuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau menyatakan lebih dalam lagi bahwa Engkau sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
Yesus kekuatan di hidupku. Lebih sungguh lagi, ku sembah Kau Allahku, ya Bapa. dan sahabatku, Kau yang pedulikan Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Dia kekuatan kita. Yesus kekuatan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun Tuhan. Apabila hari ini Tuhan kami berseru kepadamu, itu karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah perkasanya kami Tuhan, kami boleh ada saat ini. Tetapi karena Engkau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini tiba saatnya bagi kami bersorak gembira akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebab kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang mau menyatakan Tuhan Yesus dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan Yesus, sumber dari segala kehidupan kami. Biar yang bernafas semuanya memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama sambil bertepuk tangan di atas kepala kita pujikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita belajar lagu pujian ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman
Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Biar musik memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan di atas kepalamu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih kuat lagi katakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dia berkuasa, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan kepada kanan kirimu, Allah sumber kuat kita. Haleluya. Allah sumber kuat kita semua. Puji Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Kita pujikan sama-sama, katakan hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Dialah Allah sumber. Come on. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Semua Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selamanya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Senang rasanya boleh menaikkan setiap pujian kita buat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita tenangkan diri kita kembali dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan pikiran kita, hati kita hanya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih menjadi biji mata kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun di dalam kehidupan ini kami tak luput dari dosa, tetapi Engkau terus menemukan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu menemukan kami. Engkau selalu membawa kami mendekat kepadamu kembali Tuhan. Dan kalaupun ada persoalan pada saat ini juga Tuhan Yesus, Tuhan lawat, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami tak mau lagi mengandalkan kekuatan kami, tidak mau mengandalkan kedagingan kami Tuhan, melainkan kami mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami pegang teguh janji firman Tuhan, bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, tidak akan pernah kesesakan, tidak akan pernah kesulitan. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang kami andalkan. Buka hati kami untuk jamahan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bukakan hati kami, tegur kami, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku
setia Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan sambutlah firman Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, amin. Hanya Engkau, Yesus, satu-satunya yang kami andalkan di sepanjang hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu tiada yang lain yang kami bisa andalkan selain Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita ketika kami ada di rumah-Mu. Kami bersuka cita buat setiap pertolongan-Mu. Kami bersuka cita buat setiap penghiburan yang datangnya dari Engkau. Kami bersuka cita buat setiap kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, sumber kekuatan bagi kami, sumber berkat-berkat rohani buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa mengagungkan Engkau, kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini sungguh melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau tahu setiap isi hati kami Bapa. Engkau tahu juga apa yang kami pikirkan hari-hari ini Yesus. Sebentar kami akan kembali dengar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi sesuatu yang baru kembali kami bisa dapati, menjadi kebenaran yang utuh, yang sungguh datangnya dari Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini jadi kebenaran yang sungguh merema dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Engkau akan menjawab seturut dengan keperluan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara, Tuhan berkati. Amin. Sehat dan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selalu saya kenapa selalu bilang sapa dengan sehat, kuat dalam nama Tuhan. Amin. Kadangkala kita nggak pernah bisa prediksi kehidupan kita. Hari ini sepertinya sehat, tiba-tiba bisa seperti terganggu kesehatannya, dan kita nggak pernah tahu karena apa faktornya. Dan saya alami tadi malam sampai saya terganggu tidur. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Sehingga setelah 2 pagi saya putuskan untuk kembali lanjut untuk beristirahat, karena saya nggak ngerti kenapa fisik saya. Tapi puji Tuhan jam 9 pagi lewat saya lanjut bangun kembali beraktivitas. Saya kadang-kadang gitu, udahlah, saya nggak mau minum obat karena saya nggak tahu juga apa penyebabnya. Jadi daripada saya minum obat, saya ambil aja sapu,
dan kain pel. Saya nyapu dan ngepel yang saya lakukan setiap hari Minggu. Sehingga keringat keluar, saya sehat sampai hari ini. Amin. Amin. Kadang-kala bergerak aja. Amin. Kan kita lagi belajar bergerak aja. Kan selalu ada tersedia mujizat. Amin. Setiap hari ada mujizat. Amin. Kita udah belajar minggu kemarin. Mujizat itu hal yang biasa. Amin. Setuju? Mujizat itu hal yang betul nggak? Saya kasih kemarin ilustrasi apa? Ketika saudara bisa tinggal di sebuah istana yang megah, betul ya? Bayangkan istana apa yang nggak ada, betul nggak? Saudara mau makan apa? Daging terenak ada. Mau dimasak apa? Kayak model restoran, kokinya bisa masak, betul nggak? Semua ada di dalam istana. Terus kita harus norak gitu. Ya 1 kali, 2 kali, 2 kali. Mungkin pertama kita posting lah di Facebook, di Instagram, sosial media, bikin TikTok. Apa tuh lagunya? Yang suka sekarang lagi viral. Aku mau kamu tahu apa? Apa selalu itu orang-orang mau tahu aku di mana gitulah kira-kira. Aku di istana, ada makanan enak gitu. Ya 1 kali 2 kali boleh lah kan. Tapi kalau setiap hari gitu kan jadi sesuatu yang ngapain sih? Betul nggak? Karena udah biasa. Amin. Tapi kalau sekali diundang sekian puluh tahun nggak pernah datang di istana, dikasih semua jamuan, norak nggak? Norak lah pasti awalnya. Termasuk saya posting pasti foto di sana sini, setiap sudut saya foto pasti. Tapi kalau udah terbiasa, saya ada di lingkungan istana, ya ngapain lagi sih? Memenuhi galeri saya, semua sudut saya udah foto, ngapain lagi? Betul nggak? Amin. Saudara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 50 sampai 60 tahun ikut Tuhan. Masa sih masih bilang mujizat itu kayaknya sesuatu yang gimana gitu. Mujizat itu yang biasa. Amin. Saudara percaya sama Yesus? Amin. Saudara tahu Yesus itu sumber mujizat? Amin. Kalau kita yakin kita lagi jalan sama Tuhan Yesus hari ini, besok sampai seterusnya, maka selalu ada mujizat. Amin. Selalu tersedia mujizat. Oke? Tuhan baik buat kita. Hari ini kita akan belajar. Jadi kita terus melangkah di dalam gerakan kita. Masih musim kita, musim penuaian dan musim mujizat. Jadi kita akan bergerak lagi. Saya selalu ulang-ulang, mujizat itu sudah tersedia di setiap depan perjalanan kita. Dia sudah lebih dulu mendahului kita. Saya ulang lagi ya, mujizat itu selalu mendahului kita. Amin. Betul? Jadi kalau saudara ya berhenti, ya saudara nggak akan pernah minimal bisa bersentuhan dengan mujizat. Karena dia sudah tersedia di depan kita. Selalu di depan kita. Selalu dia di depan kita. Selalu di depan kita dia. Jadi saat saudara bergerak lagi, dia selalu di depan kita. Oke? Dan dia selalu ada. Selalu ada. Nah kita akan belajar. Ada sesuatu yang bisa menghasilkan sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita. Mujizat. Nah ini namanya. Belas kasihan menghasilkan mujizat. Saudara siap dengar firman Tuhan? Nih hari ini dikulik-kulik nih hatinya nih. Belaskah? Saya rindu jemaat Tuhan GG Hope Jakarta punya belas kasihan. Amin. Amin. Jadi jangan hidupnya terus dikasihani terus. Sebenarnya saya ada video tadi saya mau post share sama Pak Oscar, adalah videonya memang video pribadi orang. Saya ambil kemarin. Lucu juga gitu. Memang kadang gitu. Dia bikin, kan sekarang orang zamannya ibu-ibu tuh bikin bikin FB Pro gitu, bikin postingan, dia bikin drama-drama kecil gitu, biar mana tuh nanti dapat cuan gitu kan. Saya senang lihat video itu, saya tertarik, saya kasih lihat istri saya waktu hari Kamis. Boleh juga nih, buat ilustrasi saya cuma buat lucu-lucu gitu. Jadi sebenarnya di video itu gambarkan gini, di tahun 90 kalau di depan kita lihat ada orang kejadian peristiwa tabrakan gitu, katanya tadi lagi pada ngumpul ngobrol, ada tabrakan, semuanya biasanya langsung bergerak, ada yang angkat motor, angkat orangnya, terus coba tanya kenapa, mau dibawa kemana gitu, semuanya sibuk, betul nggak ya? Itu tahun 90 katanya. Pas tahun 2005 berbeda, pas lagi ngobrol sama peristiwanya sama, gerbak, ada apa itu? Semuanya refleks, ngeluarin HP, bikin kejadian live show. Hai guys, di sini lagi aja. Posting semua. Kalau bisa lebih dulu posting. Betul.
Betul ya? Coba lihat-lihatlah saudara, betul ya? Mau kecelakaan di mana juga. Kadang-kadang kan ada gini komen-komennya, saya suka baca gini. Itu orangnya kenapa sih sibuknya video direkam, tolong kek gitu. Jadi orang yang nontonnya greget gitu. Memang kalau drama tuh gitu. Saya bilang, ya itu dia tuh gitu loh. Memang itu nyata gitu. Benar juga kadang iya. Orang bukan tolong, orang udah kecelakaan, semua sibuk. Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya Tuhan, ya Allah, tolong ya Allah. Tapi nanti tangannya gini, nggak pernah nolong. Nah kita akan belajar lebih dari itu. Sama sekedar itu, cuma gimmick. Ini yang sungguh-sungguh belas kasihan. Amin. Kita akan belajar ini. Kita akan berak di musim ini, sehingga saya dan saudara memiliki belas kasihan. Kalau saudara mau menuai hari ini, kita mau menuai gereja ini, kita harus juga punya belas kasihan. Sehingga jiwa-jiwa kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Amin. Sehingga kita bisa tuai mereka. Oleh karena itu saya dan saudara perlu miliki belas kasihan. Sebelumnya kita akan belajar dari sumber belas kasihan itu. Ini dua peristiwa yang sebenarnya familiar buat kita. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yuk kita baca sama-sama. Cepat ya. 1, 2, dan 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini luar biasa loh. Mereka selalu sibuk melayani sehingga makan aja mereka lupa. Jadi mereka baru ingat, udah seharian nih kita melayani belum makan loh. Untung loh, puji Tuhan nggak ada yang terganggu di asam lambungnya. Makanya nggak terganggu karena sehat, Tuhan pelihara dengan berkati. Amin. Lupa nih makan lupis, nggak apa-apa lah. Masih ada hari esok makan lupis lagi. Pokoknya puji Tuhan, senang melayani Tuhan. Semangatnya luar biasa melayani Tuhan. Terus ayat 232 dibilang apa? Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri. Mereka ingin beristirahat dulu, sejenak beristirahat. Secara manusia kan perlu istirahat. Dengan perahu ke tempat yang maka kadang-kadang kita perlu juga healing ya, istirahat tempat yang sunyi. Jadi nggak sibuk, nggak pegang HP, nggak bekerja. Ya coba hanya punya waktu untuk kita sama Tuhan. Tetapi pada waktu mereka bertolak, katanya ayat 33, banyak orang ternyata lihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Udah ketahuan. Ternyata jago juga wartawan di sana. Bisa kasih tahu cepat infonya pada zaman itu. Dengan mengambil jalan darat, mereka ambil jalan yang lain. Segera datang orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga apa? Mendahului mereka. Belum sampai, orang-orang banyak sudah sampai. Lihat ayat 34, saya suka. Sama-sama yang kita baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tadi gini, diceritakan di awal, udah lagi lelah, capek, betul nggak? Seharian belum makan. Secara manusia perlu istirahat. Makanya Yesus bilang, yuk kita ke tempat sunyi, yuk kita istirahat dulu. Ada waktunya kita harus recovery dulu, istirahat, biar ada kembali lagi tenaga, besok kita melayani lagi. Tapi ketika dilihat, aduh, capeknya hilang, lelahnya hilang. Makanya ada lagu bilang, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Capek nggak? Capek. Tapi ketika lihat tuayan, lihat jiwa yang kita layani, terus mereka berubah, bertobat, lelahnya hilang. Amin. Apalagi waktu orang yang kita doakan, dia bisa tersentuh hatinya, dia bilang, terima kasih ya. Aduh, sekarang saya mengenal siapa Yesus yang baik itu. Kayaknya sukacitanya mengalahkan kelaparan kita hari itu. Nah, kira-kira itu peristiwa yang dialami. Oke. Ayat mana kita lanjut? Ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata apa? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan, kata Tuhan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Dari mana? Apa cukup 200 dinar? Mana cukup? Ini banyak banget nih orangnya. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Sama-sama bilang, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata apa? Oke. Saya suka kadang-kala kisah-kisah gini, selalu ada muncul sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ayat 39, nanti kita akan lihat. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Lihat, sekelompoknya aja udah besar. Sampai yang paling kecil kayaknya 50 orang.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang barang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya apa? Makan sampai kemudian orang yang mengumpulkan potong-potong roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Lihat biasa ya. Nyata 12 bakul penuh belum termasuk ikan tuh. Ada tongkol, apalagi tuh? Angkal apa lagi? Yang suka makan ikan tuh, lele. Belum tuh. Belum loh. Saya baru kaget kemarin. Yang 12 bakul ternyata sisa ikan belum loh. Ini kalau udah ketemu orang kayak kita, waduh. Udah lu ambil aja yang 12 bakul. Gue mah yang ikan aja deh. Oleh ikan mahal katanya. Sisa masih ada ikan. Haleluya. Saudara, saya kalau baca ini selalu kisah ini diulang-ulang ya. Kan ini kisah yang sering kita dengar, betul gak ya? Betul ya? Dari sekolah minggu kita udah dengar 5.000 orang dikasih makan, betul gak? Makanya dikatakan di ayat terakhir yang ikut makan roti itu ada apa? 5.000 orang laki-laki. Ya ada katanya, gak tau lah dia bawa istri apa dia bawa anak. Yang pasti gak mungkin, atau mungkin juga dia bawa selingkuhannya ya. Terjadi tobat gitu ya. Bisa aja kan dia bawa ternyata cuman lain gitu. Yang bukan pasangan yang sebenarnya, tapi pasti dengar firman Tuhan, dia tobat. Kalau gitu kita nikah resmi aja, bukan? Enggak. Kalau gitu kita nggak boleh lagi lakukan hubungan ini, itu orang bertobat. Amin. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang berikutnya. Setelah ini ada peristiwa berikutnya. Untuk kedua kalinya Yesus buat mujizat dengan memberi makan orang banyak. Peristiwa yang berbeda lagi nih. Tapi orang lebih senang lihat peristiwa yang tadi awal, karena memang itu lebih populer, sering diceritakan. Markus 8 ayat 1 sampai 9. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 2 besar jumlahnya, dan karena mereka tidak punya makanan, Yesus memanggil murid-muridnya berkata apa? Hatiku tergerak oleh apa? Belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya, udah lapar banget ini. Mereka akan bisa jatuh di jalan nih, roboh, sempoyongan, karena gak makan lu 3 hari loh. Kan orang sempoyongan, seloyongan, walaupun didoain dalam nama Yesus. Pulanglah. Ya tetaplah manusianya 1 hari udah 3 hari nggak makan, ya oyong juga kepalanya, muter-muter. Yang migran bisa naik migrannya. Murid-murid menjawab apa? Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka. Ayo sama-sama bilang. Berapa roti? Jawab mereka 7. Oke. Saya suka nih. Dibilang apa? Terus dari sana, ya udah, kasih mereka makan. Sekarang aku tanya, berapa roti ada padamu? 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, seperti yang kejadian peristiwa yang pertama. Ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur. Tadi 5 roti 2 Sekarang tuh mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Oke, kita akan belajar dari kedua peristiwa ini. Yang pertama kita belajar gini, sebelum kita melangkah tentang belas kasihan, dalam peristiwa ini yang berbeda, ini peristiwa yang berbeda. Tapi ada sesuatu yang selalu sama muncul. Ada pertanyaan gini dari Yesus adalah, berapa roti yang ada padamu? Slide berikutnya. Apa yang ada padamu hari ini? Amin. Saudara mau lihat mujizat? Tanya sama dirimu, apa yang ada padamu? Amin. Apa yang ada padamu? Itu nanti jadi sumber mujizat. Amin. Bisa kasih makan 5.000, bisa kasih makan 4.000, yang sisa 12 bakul, ada lagi sisa 7 belum termasuk ikan sama ayam. Belum termasuk kalau sekarang RW sama babi guling. Saudara, kadang-kadang kita bilang, Tuhan susah banget hidup ini. Terus Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Beras cuma 1 liter, masak aja.
Cuma buat hari ini dong. Ya udah, ya ini aja makan. Besok puasa lah. Susah banget nih. Apa yang ada padamu? Enggak ada apa-apa. Cuma ada sekarang fisikku aja. Terus kalau kamu puasa hari ini, 1 hari puasa, mati? Enggak sih. Minum air aja banyak. Ya udah minum air aja banyak. Enggak mati kok. Amin. 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 Selalu ada mujizat kok. Amin. Kan gak perlu kita bilang, oh iya nanti kalau ada yang ketok pintu, Tuhan bilang kayak burung gagak kirim makanan. Oh kita bilang ini mujizat. Enggak. Kalau saudara bisa lewati hari, 2 hari, seminggu tanpa ada makanan, tapi saudara sehat, kuat, gemuk, dan seorang gak pernah lelah melayani, mujizat itu. Amin. Mujizat gak? Mujizat loh. Mereka bilang gak belum makan 3 hari. Bahkan Yesus sendiri dengan timnya gak makan seharian. Lupa untuk makan. Tapi lihat mereka waktu kasih makan orang, mujizat terjadi. Yesus yang makan gak? Belum mungkin waktu itu makan sama murid-murid. Tapi karena mereka lihat semuanya bisa makan cukup dan sisa, sukacita besar buat mereka. Akhirnya mereka hilang laparnya. Karena lihat peristiwa yang luar biasa itu. Amin. Jadi saudara besok jangan meratapi lagi ya. Kalau tiba-tiba gak ada sesuatu di rumah, jangan bilang, Tuhan ini kayaknya Engkau izinkan kami melewati peristiwa yang kelam ini. Belum tentu itu peristiwa kelam buat Tuhan. Bisa jadi itu peristiwa yang sangat baik yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Amin. Waktu Yesus tanya itu, Yesus gak tanya tentang jumlahnya berapa. Walaupun Tuhan tahu jumlah itu gak cukup. Bilang sama saya, gak cukup. Seminggu nggak cukup, apalagi sebulan Pak Pendeta. Gimana lagi saya mau kasih persembahan? Nggak cukup. Tapi kalau kita nggak bergerak, lakukan tindakan dasar karena kita punya kasih kepada Tuhan, maka nggak selamanya akan pernah cukup. Tapi karena kita bergerak, sekalipun bilang sebenarnya nggak cukup ini. Mana mungkin cukup 7 loh. Roti mana cukup kasih makan 4.000 orang. Cukup. Lebih lagi. Amin. Mana cukup 5 roti 2 ikan kasih makan banyak orang 5.000 ini. Cukup. Amin. Amin. Apa yang ada padamu itu jadi cukup ketika kita serahkan sama Tuhan. Saudara mau serahkan itu sama Tuhan hari ini? Amin. Saya serius nih ngajaknya nih. Saudara mau serahkan? Nanti selesai ibadah, serahkan apa yang saudara punya, masuk ke dalam kotak persembahan. Oh enggak, nanti ada mobil yang bawa STNK, BPKB, serahkan. Tuhan mau datang nih. Enggak. Apa yang ada padamu hari ini, sembahkan sama Tuhan. Kalaupun saudara bilang gak cukup nih sebenarnya Tuhan, untuk minggu depan. Tapi gak apa-apa. Kalau aku digerakkan oleh belas kasihan buat setiap pekerjaan Tuhan, aku akan lakukan itu. Karena aku tahu pasti ada hasil mujizat. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari kita apa? Pak Pendeta, nantilah ya Pak ya kalau saya ada uang ya Pak. Kalau nanti saya udah dapat proyek nih Pak ya. Ya Pak ya Pak. Saya dapat rezeki nih ya Pak ya. Pokoknya saya bahas janji Pak, saya bantu pekerjaan Tuhan. Pada Tuhan gak nanya saudara nanti kalau nanti saudara kaya. Yang sekarang Tuhan tanya, sekarang kamu punya apa? Amin. Jangan nanti waktu kamu kaya, punya banyak kendaraan, punya banyak fasilitas, belum tentu hatimu punya belas kasihan. Jangan-jangan hatimu jadi jauh dari Tuhan. Oke? Kemarin saya sharing sama Pak Oscar, saya bilang gini. Saya waktu pulang dari Singapura, saya karena dapat teguhannya gitu dari Tuhan. Terus saya selama perjalanan sana, Tuhan bilang gini, sangat kuat bilang sama saya. Kalau kamu pikir, kalau kamu senang-senang, terus kamu kan pasti bilang nih, dan orang akan setuju bilang, memang ya hamba Tuhan itu diberkati Tuhan, gembala kita diberkati Tuhan. Terus kamu bilang, kamu yakin percaya? Aku hadir di perjalanan kamu hari ini. Tuh saya ditemplak. Iya ya. Kan kadang-kadang gini ya, secara manusia gini ya. Kalau kita dengar saudara kita bersaksi bilang, makasih ya jemaat berdoanya. Wah kemarin pekerjaan saya berhasil. Tiba-tiba saya dapat income yang besar yang gak pernah saya duga. Pasti semua kita sepakat bilang itu, Tuhan berkati kamu ya. Betul. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang bersaksi bilang, Pak Pendeta,
dari setiap doa kami. Hari ini saya punya rumah, tinggal sendiri. Tuhan berkati. Betul apa betul? Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, yakin kita bahwa memang Tuhan ada di situ? Amin. Karena gini. Kalau kita sudah yakin pasti Tuhan ada di situ, di tengah-tengah keberhasilan kita, di tengah-tengah kesuksesan kita, kekayaan kita yang melimpah-limpah. Kalau Dia memang ada di situ, maka kita nggak pernah mungkin jadi bangkrut kembali. Amin. Nggak mungkin saudara tiba-tiba nanti di tahun ketiga jadi kerek lagi. No. Amin. Nggak mungkin tiba-tiba bisnismu jadi tiba-tiba hancur. Gak mungkin. Sepanjang Dia ada di situ. Amin. Maka kadang-kadang kita kan lebih cepat bilang Tuhan memberkati itu. Terima kasih Tuhan berkati. Belum tentu. Bahkan kadang-kala Tuhan bilang bisa jadi waktu kamu lagi susah Haryanto, waktu kamu lagi gak punya apa-apa, di dompetmu saya tahu gak ada uang. Tapi waktu kamu bergerak saja naik busway, doain orang lain, justru aku ada di situ. Amin. Nanti kita belajar lagi tuh. Oke, slide berikutnya. Pertanyaan sekarang adalah mengapa kita tidak mulai dari apa yang ada pada kita? Yang pertama kita baca sama-sama. Slide ini. Sikap bersyukur dan tidak bersungut-sungut serta mengeluh akan mendatangkan mujizat. Amin. Waktu kita bersyukur, walaupun itu nggak cukup, tapi aku bersyukur. Ngapain aku bersungut? Ngapain aku jadi keluhan? Maka ada mujizat. Amin. Sikap bersyukur dengan apa yang saya dan saudara miliki hari ini membuat saya dan saudara bisa melihat mujizat. Namun perlu diingat, semua itu hanya bisa digerakkan oleh belas kasihan. Sebab ketika belas kasihan itu terjadi, maka sesuatu yang mustahil pun akan terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Melalui belas kasihan selalu dihasilkan dengan tindakan. Amin. Yesus bukan bilang gini dong, murid-murid, kayaknya aku tergerak nih dengan belas kasihan kepada orang banyak itu. Oh gitu Tuhan? Iya. Tapi gimana ya? Udah ya, kita aja belum makan nih, masa mikirin mereka makan? Waktu Yesus bilang gitu, kira-kira wajar gak? Sebenarnya wajar aja ya. Masa dia mengurusin orang makan, orang di sini belum makan? Masa kita ngurusin mereka yang susah, yang banyak ini? Loh, siapa suruh mereka datang? Kan gak ada yang kita suruh. Udah kita bilang kita udah sengaja nggak beritahu mereka untuk kita mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mereka tiba-tiba tahu. Terus mereka ambil jalan yang pintas untuk jegat kita. Ya salah sendiri. Kan kami nggak undang. Kecuali kami bilang hadirlah KKR berikutnya di seberang sana. Kecuali kami undang. Kan kami nggak undang. Kenapa datang? Yesus nggak lakukan itu. Dia tetap bersyukur. Amin. Bersyukur ya. Ternyata mereka sungguh cinta sama kita, cinta dengan pekerjaan Tuhan. Mereka sangat rindu untuk dengar pengajaran firman Tuhan. Bersyukur apapun yang mereka alami, apapun yang kita alami. Bersyukur. Kita tahu kita belum makan, seharian belum makan, capek banget kita, tapi kita bersyukur ya. Ada orang banyak tetap datang sama kita. Bersyukur, kalaupun kita nggak tahu gimana caranya kasih makan mereka. Bersyukur, kalaupun kita nggak tahu nanti bulan depan apa yang harus kita kerjakan. Bersyukur. Namun yang perlu kita ketahui hari ini adalah belas kasihan itu sangat berbeda dengan prihatin atau empati. Karena prihatin atau empati hanya sampai kita bisa merasakan emosi saja. Kita emosi dengan apa yang mereka alami. Tapi nggak ada dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Itu berbeda. Makanya firman Tuhan, saudara, kalau kita belajar belas kasihan, saya waktu belajar belas kasihan, ini banyak banget ayat rujukannya. Tapi kalau saya pakai semua ayat rujukan untuk kita belajar, kita nggak pulang sampai jam 6 sore. Maka saya pikir saya cari yang betul-betul untuk memerlukan kehidupan kita.
Tuhan bilang, tapi ingat, simpati, prihatin itu berbeda dengan belas kasihan. Walaupun kita suka bilang, saya turut prihatin ya. Kan kamu cuma sampai di perkataan saja, turut kamu gak akan pernah buat apa-apa. Tapi kalau kita digerakkan oleh belas kasihan, maka selalu diikuti dengan tindakan yang nyata. Lukas 7 ayat 11-15. Kita lihat peristiwa ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Lihat, anak laki-laki, anak tunggal, sudah janda lagi. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Baca ayatnya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, apa? Tergeraklah hatinya oleh. Lalu ia berkata kepadanya, jangan nangis dulu. Apa yang kamu alami? Sambil menghampiri usungan itu yang menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Amin. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus serahkan kembali kepada ibu janda itu. Saudara bisa bayangkan gak? Ini kan kisah nyata, betul ya? Ini bukan dongeng, kisah nyata. Seorang perempuan janda. Bayangin ya, punya anak cuma sah. Maka apalagi nih anak satu-satunya laki lagi. Ini apa nih? Harapan dia nih, tumbuhan dia, betul nggak? Dipanggil Tuhan, jangan dulu dong. Saya nanti gimana? Saya dong gak punya suami. Andalan saya ini. Biar nanti dia yang mungkin membarui ekonomi keluarga kami. Dia nanti kan saya udah gak bisa buat apa-apa. Anak saya lah nanti ini yang saya sudah sekolahkan tinggi-tinggi. Nanti dia jadi berkat buat saya. Tapi hilang. Mati. Tapi waktu Yesus lihat keadaan itu, Yesus bukan hanya prihatin. Terus bilang, Bu, kami turut prihatin ya. Kesian ibu ya. Banyak doa ya. Kami juga lagi susah. Ibu susah, kami juga susah. Semua orang punya persoalan masing-masing, Bu. Yuk kita hadapi masing-masing. Enggak. Yesus langsung datangin. Sebentar. Izinkan saya berdoa. Amin. Kita serahkan kepada kehendak yang di surga. Amin. Amin. Saya lagi susah. Ibu pun lagi susah. Bahwa ibu menderita, saya juga menderita, punya persoalan. Tapi kita saling mendukung dalam doa. Amin. 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 Sembuh. Mujizat terjadi karena ada belas kasihan. Sekali lagi saya ulang ya, belas kasihan akan menghasilkan mujizat. Yuk sama-sama bilang sama saya, belas kasihan akan menghasilkan mujizat. Yesus yang penuh dengan belas kasihan bukanlah sekedar ingin merasakan apa yang kita rasakan, tapi Yesus juga ingin melepaskan setiap apa yang kita rasakan. Amin. Apa yang saudara rasakan hari ini, Yesus juga merasakan itu. Tapi bukan sekedar dia merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini, dia juga ingin lepaskan apa yang kita rasakan. Slide berikutnya. Belas kasihan itu sanggup melepaskan setiap penderitaan kita. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Tuhan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang apa? Penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Dia bilang gini, puji Tuhan, kami senang, kami sangat bersuka cita punya Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Allah sumber segala penghiburan. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dia sumber belas kasihan, sumber segala penghiburan. Nah sekarang kami udah alami itu. Bapa yang penuh dengan belas kasihan, sumber segala penghiburan, itu sudah dialami oleh hidup kami hari ini. Maka kami boleh ada sampai hari ini karena ada punya Bapa yang sumber segala-galanya. Amin.
Maka dia bilang, sekarang kami lepas dari penderitaan kami. Kami bisa lewati setiap persoalan karena ada kami Bapa, sumber penghiburan kami, sumber belas kasihan kami. Nah, kalau kami udah lepas dari penderitaan ini, kami udah lepas dari setiap persoalan kami, dimampukan lewati satu musim demi musim, maka kami harus datangi setiap orang. Sama dengan Bapa yang sumber belas kasihan dan penghiburan itu, kami juga punya belas kasihan, punya penghiburan buat orang lain. Penghiburan yang kita terima dari sumber penghiburan itu harus kita juga berikan kepada mereka ya, yang memerlukan penghiburan. Amin. Saudara, ada banyak orang di luar sana sejujurnya mungkin lebih menderita dari kita. Mereka punya tekanan yang besar dari kita, sehingga mereka ambil jalan-jalan, suka jalan pintas, bunuh diri, lompat, terus mengakhiri hidup mereka karena mereka ternyata tekanannya lebih kuat dari kita. Maka Tuhan bilang, ayolah, kan kamu sudah alami apa yang aku kerjakan. Sekian tahun loh aku sertai kamu. Aku tahu kamu masih punya keterbatasan. Aku tahu kamu juga masih punya persoalan. Tapi kan minimal kamu sekarang udah punya kekuatan. Ayo, layani orang lain. Datangi orang lain itu yang menderita itu. Lepaskan mereka dari setiap persoalan mereka. Janganlah jadi jemaat yang egois. Amin. Gak usah bilang kanan kiri, nanti tersinggung dia. Cukup bilang sama diri kita, aku gak mau jadi pribadi yang egois. Amin. Hari ini aku diberkati Tuhan, besok aku diberkati Tuhan. Bahkan aku percaya selama-lamanya Bapa, sumber penghiburan dan belas kasihan itu selalu menyertai langkahku. Maka waktunya laku terus memberkati orang lain. Amin. Amin. Aku datangi orang lain, kalau kulihat dia susah, aku samperin dia. Gak usah aku ceritakan aku susah. Udahlah, Bapak yang sumber penghiburan udah tahu aku susah. Amin. Dia tahu kok aku punya kelemahan secara fisik. Dia tahu, gak usah aku ceritakan. Tapi aku samperin mereka. Aku bilang, kamu kenapa? Saya lagi punya penderitaan ini. Saya lagi punya persoalan berat nih. Yuk kita doa. Datanglah kepada sumber penghiburan itu. Engkau akan dilepaskan. Karena aku pernah alami kelepasan itu. Saudara mau menolong orang lain? Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan dengan belas kasihannya, kita juga harus menolong orang lain dengan belas kasihan yang kita miliki. Amin. Slide berikutnya. Belas kasihan membantu kita untuk apa? Dapat menolong penderitaan orang lain. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kita baca ayat terjemahan sederhananya. 1, 2, dan 3. Kesimpulannya ialah, katanya, hendaklah saudara-saudara seia sekata dan seperasaan. Hendaklah saling apa? Sayang, menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara, katanya. Dan hendaklah kalian apa? Amin. Orang yang punya belas kasihan rendah hati. Orang gak punya belas kasihan betul gak? Amin. Firman Tuhan bilang, kalau kamu punya belas kasihan, kamu pasti rendah hati, senang membantu orang yang susah. Kalaupun kamu lihat orang susah sedang ada persoalan, kamu gak cepat-cepat untuk memberi penghakiman kepada mereka. Kamu gak bilang, ini ada dosa nih, dosa masa lalu nih. Ngapain kita urusin dosanya? Kita datang saja berdoa buat dia, agar nanti Tuhan jamah dia dan lepaskan dia dari penderitaannya. Slide berikutnya. Ini yang saya suka. Baca sama-sama. Saya suka yang terakhir nih. Sepertinya ini statement saya terakhir. Perhatikan baik-baik. Kalau kita bilang gini, kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita punya belas kasihan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, maka saudara harus punya belas kasihan. Tapi kalau saudara bilang, saya mengasihi Tuhan Pak, saya cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, pernah nolong orang lain? Nah itu dia Pak, persoalan buat saya. Belum digerakkan. Wih, tunggu digerakkan sama apa? Hah? Tunggu didorong sama siapa?
Masa sekolah minggu lagi? Sekolah minggu ya wajar. Kalau kayak gitu, didorong-dorong. Kenapa nggak mau pergi? Masa udah oma-oma, udah usia 50 tahun, 40 tahun kayak saya enggak 40 tahun. Udah ganteng gitu, gagah. Masa harus didorong-dorong? Harus ada yang gerakin? Ya nggak bisa. Belas kasihan itu ada di dalam kita. Amin. Waktu kita bilang, Yesus, engkau aku terima, engkau juru selamat, tinggal dalam hatiku. Engkau punya kasih yang luar biasa, sumber segala penghiburan, sumber belas kasihan sekarang ada padaku. Maka belas kasihan itu pun ada padaku. Aku sekarang bergerak karena belas kasihan dari Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara bisa menolong orang lain. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, saudara punya belas kasihan kepada orang lain. Tapi kalau saudara nggak pernah punya belas kasihan terhadap siapapun, jangan-jangan kasih Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kita mau hidup tergerak oleh belas kasihan. Dan kita percaya gereja ini akan mengalami penuaian besar dari Tuhan. Amin. Karena ada apa? Belas kasihan. Ada lagunya kan gitu kan? Biarlah jiwa-jiwa yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Amin. Iba, hati kami belas kasihan. Masakan kami saja yang diberkati Tuhan. Masakan rumah tangga kami saja yang baik berjalanannya. Kami juga mau rumah tangga itu juga baik di dalam Tuhan. Masakan anak cucu kami saja yang sungguh-sungguh diberkati dengan melimpah oleh Tuhan. Kami juga mau generasi-generasi itu sungguh diberkati oleh Tuhan. Kemarin tuh, waduh, mengganggu hati saya tuh. 17 tahun melahirkan, sia-sia hidupnya. Akhirnya diakhiri di mana? Di polsek. Ketangkep karena CCTV, ketahuan juga siapa orangnya. Heboh tuh di sosial media. 17 tahun. Coba. Itu penderitaan yang dialami. Amin. Kita nggak usah menghakimi. Kamu sih pergaulannya buruk. Nggak usah. Sebenarnya ada orang yang perlu datang buat dia dan bilang, yuk, nggak ada pengalaman yang dulu kamu alami itu jadi buruk selama-lamanya. Kalau kamu bisa datang kembali hari ini kepada Yesus, kamu terima belas kasihan dari Tuhan hari ini, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau pasti lepas dari trauma yang kamu alami. Itu traumanya berat loh. 17 tahun loh. Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Haleluya. Hati saya gelisah ketika lihat peristiwa itu. Saya bilang, Tuhan, memang waktu Tuhan itu mau dekat. Dia kasih tanda yang luar biasa. Saya bilang, dunia ini lihat nih, tanda-tandanya adalah kalau aku mau datang tuh gitu, akan semakin jahat orang. Semakin gak masuk akal itu yang terjadi. Saudara percaya Tuhan akan datang? Amin. Saudara percaya Tuhan akan datang? Punyalah belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan itu akan menggerakkan gereja ini menuai banyak jiwa. Oleh belas kasihan yang kita miliki, kita akan melihat orang lain akan ditolong oleh Tuhan. Ingatlah sumber penghiburan dan belas kasihan itu yang sudah menolong hidup saya dan saudara. Dia sudah mampukan kita sampai hari ini bisa ada. Amin. Saudara hari ini masih cukup makannya kan? Saudara masih cukup minum? Masih punya pakaian toh? Amin. Walaupun jasnya udah lama kan masih bisa dipakai. Amin. Amin. Yang penting kan hati kita yang dibaharui terus selalu punya belas kasihan buat orang lain. Amin. Kita akan lihat ada banyak orang dipulihkan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan lihat tahun ini betul-betul mujizat luar biasa terjadi. Amin. Karena kita punya belas kasihan bersama-sama kepada setiap orang. Saudara mau layani Tuhan. Amin. Jangan tunggu dengan waktunya kita yang terbatas. Kemarin saya pernah posting ya di sosial media, saya bilang, betul sih, Tuhan selalu punya banyak kesempatan buat kita. Kesempatan dari Tuhan tuh gak pernah ada akhirnya. Tapi ingat, usia kita juga terbatas. Oke? Jangan tunggu kita sudah dipanggil Tuhan. Atau jangan tunggu kalau kita sudah di ruangan ICU baru mau serius sama Tuhan.
Tapi kalau hari ini sehat, kalau hari masih kuat, sekalipun memang harus kontrol, sekalipun masih ada jantungnya masih belum murni lebih baik, gak apa-apa. Kakinya kalau melangkah masih goyang sana goyang kiri, gak apa-apa. Saya bilang, Tuhan, saya tahu kekuatan tulang saya gak bisa kuat seperti dulu, karena mungkin kesalahan saya dulu. Tapi kan saya gak mungkin, saya hanya diam diri. Dulu saya cuma doa puasa, enggak lah. Saya harus juga bergerak. Iya, cobalah saya berenang lah. Saya udah jalan capek, saya sekarang coba jalan di kolam renang. Saya coba berenang, bergerak aja seminggu 2 kali saya di situ. Berenang aja. Terus saya punya komunitas sekarang, ikut-ikutan sama mereka. Karena mereka sekarang punya komunitas Senin, Rabu, sama Jumat. Kumpul itu semua ibu-ibu, bapak-bapak yang udah usianya di atas saya. Jadi saya kayak golongan punya penyakit sama dengan mereka. Enggak apa-apa lah. Amin. Yang penting saya harus manage tubuh saya biar tetap sehat dipakai Tuhan. Amin. Saya nggak boleh menyerah dengan keadaan tulang saya yang seperti ini. Amin. Amin. Tapi yang penting kalipun nggak signifikan berubahnya, nggak apa-apa. Amin. Amin. Nggak apa-apa, nggak persoalan buat saya. Tapi yang persoalan adalah kalau saya lihat setiap jiwa belum juga sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setiap keluarga nggak sungguh-sungguh untuk memberi hidupnya kepada Yesus. Marilah kita datang sama Yesus hari ini. Saudara, milikilah belas kasihan itu. Belas kasihan akan menghasilkan mujizat. Amin. Belas kasihan akan menghasilkan mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Tanggat pujian lama ini jadi doa kita sama-sama. Sebelum nanti saya serahkan pada WL. Setiap janjimu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini buat kami. Kami belajar punya belas kasihan terhadap setiap orang. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Ya Tuhan, tiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidup, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ucap syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan buat belas kasihan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat belas kasihan-Mu Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidup. Lagi katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang buat perjalanan kami baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mencukupkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu tidak
dalam hidupku. Dengan lembut katakan jemaat saja, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur sama Tuhan. Oleh belas kasihan, sumber belas kasihan, sumber penghiburan, sudah menolong saya dan saudara, sudah memberkati perjalanan hidup kita. Dia selalu ada buat kita. Dia beri kita penghiburan, Dia beri kita kekuatan, Dia beri kemenangan buat hidup kita. Mukjizatnya selalu tersedia buat saya dan saudara. Terima kasih, bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami balas selain kami berterima kasih pada Engkau. Terima kasih. Sekalipun hari ini doa yang kami doakan belum dijawab, kami tetap berterima kasih. Engkau luar biasa buat kami, cukup bagi kami Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Amin, amin. Terima, amin, amin, amin. Buat kasih setiamu, Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan cakap menjadi pendengar saja, melainkan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih. Berkatilah hamba-Mu yang terkasih Tuhan, kemanapun melangkah, Tuhan jaga dan pagari dengan malaikat surga. Tuhan berikan ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Haleluya. Sambil tetap dalam hadirat Tuhan, mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman mengenai jadwal kegiatan sepekan GKI Family Jakarta. Pengumuman yang pertama, kami mengadakan ibadah doa setiap hari Rabu, dan khususnya di hari Rabu ini tanggal 19 Maret, mari bersama-sama kita berkumpul bersama menyediakan waktu untuk beribadah bersama-sama jam 7 malam yang lokasinya berada di rumah Ibu Merina yang berada di Tower E4 lantai 10 nomor 17. Sekali lagi di kediaman Ibu Merina, Tower E4 lantai 10 nomor 17. Jemaat Tuhan yang berada di sekitar wilayah ini dapat hadir bersama-sama dengan cara menghubungi sekretariat gereja karena tempatnya terbatas. Dan pengumuman selanjutnya, mari bersama-sama jemaat Tuhan kita berdoa sambil berpuasa setiap hari Kamis dimulainya makan malam terakhir, dan kita berbuka pada hari Jumat jam 4 sore di kediaman atau lokasi masing-masing. Mari kita percaya, kita berdoa bahwa dengan berpuasa sambil berdoa, kuasanya sungguh besar dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk ibadah raya pada hari Minggu tanggal 23 Maret, kami mengadakan ibadah sebanyak 1 sesi jam 4 sore. Mari bersama-sama kita berkumpul kembali di rumah Tuhan minggu depan, dan kita undang sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang seiman untuk dapat hadir bersama-sama memenuhi GKI Hope Family Jakarta. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang secara kebetulan menonton ibadah ini secara live streaming, mari bersama-sama untuk dapat hadir bersama di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, dan juga memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengumuman selanjutnya, jemaat Tuhan yang terkasih, kami tidak lagi mengedarkan kantong persembahan, namun apabila jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, memberkati pekerjaan di rumah Tuhan, dan juga memperluas daerahnya, dapat memasukkan persembahannya ke kotak persembahan yang telah kami sediakan di atas meja kecil di dekat pintu keluar ruangan ibadah. Mari jemaat Tuhan kita memberi dengan tulus ikhlas untuk kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga jemaat Tuhan yang secara live streaming rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan memperluas daerahnya, dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang telah tertampil pada layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Haleluya. Kami doakan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi tidak akan pernah kekurangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati lumbung-lumbungmu, Tuhan berkati keluar dan masuk pintu rumahmu, Tuhan berkati pula berkelimpahan, tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Dan selanjutnya, baptisan selam akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 5 April jam 10 pagi. Bagi peserta baptisan selam untuk dapat menghubungi sekretariat gereja untuk dapat melakukan pendataan ulang dan juga berkumpul tepat jam 10 pagi pada waktu dan tempat yang akan diinformasikan. Haleluya. Dan pengumuman yang terakhir, mari kita bersama-sama menopang doa bagi Ibu Nita yang dalam pemulihan pasca operasi. Kita doakan bersama-sama, kita topang doa agar Tuhan melawat, memulihkan, menyembuhkan, sehingga Ibu Nita dapat berkumpul kembali di GKI Hope Family Jakarta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih jemaat Tuhan untuk perhatiannya. Demikian pengumuman dari gereja. Mari bersama-sama kembali kita arahkan pikiran kita, hati kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun membawa berkat damai dari kerajaan sorga. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut berkat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak bisa hadir atas keperluan mereka atau kegiatan-kegiatan pribadi mereka, atau juga mungkin kelemahan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang selalu hadir buat mereka, memulihkan mereka, selalu mengadakan yang baik di dalam perjalanan hidup mereka. Berkati juga Tuhan Yesus sepanjang minggu ke depan, apa yang jemaat-Mu lakukan, apa yang jemaat-Mu kerjakan, usaha pekerjaan kami percaya Tuhan akan menolong kami di tengah kesulitan pekerjaan kami, di tengah kesulitan usaha kami, apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu ada bersama kami, sanggup buka jalan buat kami, sanggup menolong kami, memberkati tangan kami, berkati kaki kami, tubuh kami, kehidupan kami, bahkan rencana-rencana kami.
Kami mau belajar Tuhan untuk memastikan setiap apa yang kami lakukan Engkau ada di sana Bapa. Engkau yang ada terus membela kami, memberkati kami Tuhan. Lindungi jemaat-Mu sepanjang minggu depan, bahkan aktivitas anak-anak kami dalam sekolah atau mereka yang sedang menghadapi ujian. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap punya masa depan di dalam Tuhan, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Sejak kecil mereka kami persembahkan kepada Tuhan. Sejak mereka muda kami bawa mereka ke rumah Tuhan, sehingga mereka jadi generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat setiap kami yang melayani. Juga Tuhan berkati kami, pelayanan-pelayanan di tempat ini menjadi pelayanan yang sungguh diberkati Tuhan. Tambahkan keluarga-keluarga, jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Kami terus rindu dan percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang belum pernah tahu siapa juru selamat. Bahkan mereka yang hidupnya mungkin hari-hari ini sedang dalam kesesakan yang luar biasa, atau mereka kehilangan kepercayaan atas gereja Tuhan. Biar jumpakan kami kepada mereka Tuhan, hingga kami bisa mengatakan kepada mereka, mari ikut kami. Engkau akan melihat ada sumber belas kasihan yang kau akan alami, sumber penghiburan yang akan melepaskan setiap penderitaanmu, persoalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau rapi setiap kami jemaat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sehingga melalui tangan kami, melalui setiap kehidupan kami, semua jadi berkat Tuhan. Besar kecil apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami kelola hari-hari ini, biarlah kami juga dengan setia, dengan penuh kerelaan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan perjalanan kami pulang dari tempat ini. Tuhan juga lindungi sertai perjalanan kami dengan selamat di dalam berkat Tuhan, sehingga kami bisa beristirahat malam ini di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus yang ajaib. Kami bersyukur kami bisa melayani. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. WL, singer, pemain musik yang melayani sebagai media, yang melayani sebagai penerima tamu, semua kami yang ambil bagian buat ibadah hari ini, Tuhan berkati. Bahkan ibadah anak-anak di atas juga Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya kami akan menerima berkat yang datangnya dari surga. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan keharapan. Terimalah hikmat, sukacita, damai sejahtera, bahkan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib Tuhan, Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.